Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekolah bisnis, kembali lagi di video Suka Belajar pada mata kuliah Fundamental dan Keuangan Investasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam dunia keuangan perusahaan, yaitu adalah penilaian saham dan obligasi atau yang dikenal sebagai stock and bond valuation. Materi kali ini akan membekali teman-teman dengan pemahaman mendasar tentang bagaimana cara menentukan nilai sebuah aset keuangan, khususnya pada saham dan obligasi. Kita akan memahami karakteristik dasar dari masing-masing instrumen keuangan ini, lalu kita akan mempelajari berbagai pendekatan penilaian, mulai dari paling sederhana hingga paling kompleks. Pertama, kita akan masuk ke valuasi saham. Saham adalah surat berharga yang membuktikan kepemilikan seseorang atau badan hukum atas sebagian modal suatu perusahaan. Jadi jika kalian membangun sebuah perusahaan, saham itu adalah sebagai bukti kalian memiliki perusahaan tersebut. Atau jika kalian membeli saham dari pasar modal, satu saham itu akan merepresentasikan kepemilikan kalian atas berbagai ratusan atau lembar saham yang telah dikeluarkan sebelumnya gitu ya. Nah, dengan kalian membeli saham, kalian akan menjadi pemilik sebagian perusahaan sesuai dengan proporsi yang dimiliki. Perusahaan mengeluarkan saham ini harapannya untuk mendapatkan modal untuk membiayai operasional, ekspansi, atau bikin proyek baru. Seperti itu. Nah, sebagai investor saham, kalian akan mendapatkan kurang lebih 3 dari barang utama. Yang pertama adalah hak kepemilikan, yaitu kalian dapat memberikan hak suara kalian dalam RUPS untuk menentukan kebijakan perusahaan, sesuai proporsi tentunya. Yang kedua, dividen. Nah, sebagian laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan dibagikan ke pemegang saham. Bisa berupa uang tunai atau saham tambahan, gitu ya. Yang ketiga, kalian juga mendapatkan capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga beli. Misalkan kalian beli saham tersebut di harga 1.000, lalu pada hari kemudian di harga 2.000, nah, selisih dari harga kalian jual dan harga yang kalian ingin membelinya, itu dijadikan sebagai capital gain. Nah, investor saham juga memiliki 3 hak utama. Yang pertama adalah hak kepemilikan, itu menjadi bagian pemilik perusahaan secara proporsional. Yang kedua adalah hak suara, mengikuti pengurus perusahaan untuk menyetujui keputusan penting. Dan yang ketiga ada preemptive rights, atau hak memesan efek terlebih dahulu. Ketika perusahaan ingin melakukan right issue atau menawarkan saham lagi, nah kalian mempunyai hak tersebut untuk memesan terlebih dahulu sebelum akan ditawarkan ke masyarakat publik. Nah, pada bagian penilaian saham adalah proses menentukan nilai teoritis atau nilai wajar dari sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa konsep yang sering digunakan. Yang pertama adalah book value atau nilai buku, yaitu nilai aset bersih perusahaan tersebut. Itu total aset dikurangi dengan total liabilitas atau yang sering kita sebut sebagai ekuitas ya. Nah, untuk menentukan nilai buku ya per lembar, kita mencari ekuitas dari perusahaan tersebut dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, nilai ini mencerminkan nilai akuntansi historis investasi pemegang saham dan berguna untuk menilai aset fisik dan modalnya. Nah, tapi kekurangannya adalah tidak mencerminkan potensi masa depan, aset tak berwujud gitu ya, dan sentimen pasar. Aset tak berwujud ini bisa berupa hak paten, sumber daya manusia, dan segala macam. Yang kedua ada nilai pasar atau market value. Nah, nilai pasar ini adalah harga saham perusahaan saat ini di bursa. Harga ini terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, seperti penawaran dan permintaan dari investor. Nah, implikasinya kalau misalkan ada yang ingin banyak membeli, harganya cenderung naik dan sebaliknya, gitu ya. Ini dipengaruhi oleh persepsi kolektif investor terhadap nilai perusahaan pada waktu tertentu. Nah, ketiga ada nilai intrinsik
yang kita anggap sebagai nilai fundamental sejati dari sebuah penilaian saham. Untuk menentukannya, kita memerlukan analisis yang menyeluruh terhadap berbagai faktor, baik internal perusahaan seperti arus kas dan potensi pertumbuhannya, maupun eksternal seperti kondisi industri, gitu ya. Nah, nilai intrinsik ini menggunakan konsep present value atau nilai kini dari sebuah ekspektasi arus kas perusahaan di masa depan. Nah, arus kas ini bisa berupa dividen yang diharapkan akan dibagikan dan juga potensi harga saham di masa depan. Bahkan kalian akan mendapatkan capital gain, gitu ya. Nah, semua ekspektasi ini dimasukkan, kemudian didiskontokan untuk nilainya di kemudian hari dengan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai, gitu ya. Nah, setelah kita menilai nilai intrinsik itu, kita dapat mempertimbangkannya. Jika nilai intrinsik itu lebih dari nilai pasar, sahamnya itu termasuk under value yang layak dibeli. Nah, jika nilai intrinsik itu kurang dari nilai pasar, nah maka harga saham tersebut dinilai overvalue, dan mempertimbangkan investor untuk menjualnya. Nah, jika nilai intrinsik itu sama dengan nilai pasar, harga sahamnya termasuk dengan wajar. Nah, bentuk umum untuk menilai nilai intrinsik ini adalah menggunakan dividend discount model dan discounted cash flow. Nah, metode pertama dalam menghitung nilai intrinsik adalah dividend discount model. Dividend discount model atau singkatnya DDM adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu saham perusahaan berdasarkan nilai kini atau present value dari dividen-dividen yang diharapkan akan diterima. Jadi PV dari dividen yang akan diterima pada masa depan. Misalkan perusahaan dalam performa yang oke gitu ya, dividen akan dibagi berapa persen dari total sisa keuangannya, gitu ya. Nah, dividen ini pada masa depan nilainya kan tidak akan sama dengan nilai sekarang. Nah, maka dari itu kita akan menilai estimasi nilai intrinsiknya jika kalian membeli saham tersebut untuk dinilai valuasinya. Nah, contoh yang pertama adalah dividen yang dibagikan hanya pada satu periode. Ya. Jadi kalian berencana untuk membeli saham, ya, dan menahannya selama 1 tahun. Nah, periode ini dianggap sebagai 1 tahun, ya, dan akan menerima dividen D1 dan menjualnya pada harga P1. Nah, nilai wajar dari saham tersebut adalah sebagai berikut. P0 sama dengan D1 tambah P1 ditambah 1 plus R pangkat 1 di sini sebagai N-nya, gitu ya. Nah, P0 di sini sebagai P0 sebagai nilai wajar, D1 sebagai dividen periode 1, ya, periode 1, P1 adalah harga saham yang diharapkan, ya, yang diharapkan. Setelah 1 tahun ke depan. Lanjut, R ini, ya, adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan atau tingkat pengembalian yang ingin. R adalah tingkat pengembalian. Ya. Nah, 1 plus R pangkat 1 ini menunjukkan bahwa kita hanya menghitung untuk 1 periode saja. Nah, sama halnya dengan 1 periode, pada dividen discount model ini, kita bisa menghitung pada 2 periode dan 3 periode. Seperti ini,
Kalau kalian berencana menahan saham selama 2 tahun, menerima dividen 2 kali, lalu menjualnya pada nilai sekarang, nilai di masa depan adalah P2 gitu ya. Nah, nilai wajarnya adalah sebagai berikut, sama dengan periode 3 periode. Dan hal ini adalah menahan selama 3 tahun, menerima dividen 3 kali, dan menjualnya pada harga yang ingin ditetapkan. Dengan mempertimbangkan juga sebagai R-nya adalah tingkat pengembalian yang akan diharapkan. Gitu ya. Nah, dari beberapa periode yang kita telah bahas, sebenarnya kita akan bisa kembangkan jika kalian ingin menerima dividen itu pada periode keempat, periode kelima, dan periode sampai ke periode N. Gitu ya. Dengan rumus sebagai berikut. Ya. Jadi dividen T bagi 1 plus R pangkat T hingga dividen ke berikutnya dan ditambah dengan P tadi ya, yaitu harga saham yang ingin kalian dapatkan pada periode terakhir. Nah, kita langsung lanjut ke latihan soal. Investor mengharapkan dividen tahun pertama itu $2, tahun kedua adalah $2,2, dan tahun ketiga adalah $2,4. Ditambah harga jual di akhir tahun ketiga, yaitu P-nya ini adalah $35. Pengembalian yang diharapkan oleh investor itu sebesar $12 dengan menggunakan dividen discount model, cari harga maksimum hari ini atau P0. Nah, diketahui ya, D1, D2 dan D3-nya sebesar 2, 2,2, dan 2,4. Lalu diharapkan pada tahun ketiga akan memperoleh $35. Ya, masukkan di sini. Dengan tingkat pengembalian yang diinginkan adalah 12% atau 0,12 ya. Langsung kita masukkan ke rumus yang ini. P0 sama dengan D1 per 1 plus R pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, jangan lupa. Ini masuk ke dividen ke tahun periode kedua, dividen ketiga ditambah dengan harga jual saham yang ingin didapatkan pada periode terakhir. Didapatkan cash flow untuk tahun pertama adalah 1,7. Cash flow untuk tahun kedua adalah 1,7 juga. Nah, ini 1,75, yang ada 1,78. Dan present value untuk cash flow dari dividen dan saham yang akan dijual sebesar ini ya 37, yaitu $2,4 dengan $35. Kita dapatkan PV untuk periode ketiga ini adalah 26,62. Langsung ditambahkan gitu ya, PV untuk periode pertama, PV untuk periode kedua, dan PV untuk periode ketiga, dividen periode ketiga dengan selling price dari saham tersebut, didapatkan P0-nya adalah $30,16. Pada latihan soal yang telah kita kerjakan, investor diasumsikan mengetahui dividen yang akan dibayarkan. Misalkan pada periode pertama hingga periode investor ingin menahan sahamnya, gitu ya. Nah, pada saat ini kita fokus bagaimana estimasi dividen di masa depan bisa disederhanakan dengan beberapa asumsi pertumbuhan. Yang pertama, constant dividend, itu zero growth. Ini mengasumsikan bahwa dividen itu tetap sama pada periode apapun. Periode pertama itu sama dengan periode kedua hingga periode N. Gitu. Perhitungan ini cocok untuk saham preferen atau perusahaan matang tanpa pertumbuhan. Nah, sini kita memakai rumus sama P0 sama dengan dividen dibagi dengan rate yang ingin didapatkan gitu ya. Nah, yang kedua adalah constant dividend growth atau Gordon Growth Model atau Dividend Growth Model. Nah, jadi dividen ini diasumsikan bertumbuh dengan konstan, begitu. Dan tingkat pertumbuhan ini harus lebih kecil dari tingkat pengembalian yang disyaratkan. Ya,
Maka dari itu G ini, growth-nya ini akan kurang dari rate yang ingin disyaratkan gitu ya. Nah, model ini dianggap cocok untuk perusahaan yang stabil dengan pertumbuhan yang bisa diprediksi. Nah, rumusnya sebagai berikut ya. P0 sama dengan D1 dibagi R minus G ya. Jadi rate atau tingkat pengembalian yang diinginkan dikurangi dengan growth-nya. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang memvaluasi bond atau obligasi. Nah, bond atau bahasa Indonesia adalah obligasi, adalah surat utang atau pinjaman yang diterbitkan oleh instansi atau perusahaan ya, dengan harapan dibeli oleh masyarakat atau khalayak umum gitu ya, atau investor. Nah, dengan masyarakat umum itu membeli obligasi, mereka akan meminjamkan uang kepada entitas tersebut, seperti perusahaan atau pemerintah. Nah, sebagai imbalan atas uang yang kalian pinjamkan kepada entitas tersebut, penerbit obligasi berjanji untuk membayarkannya kembali di masa depan dan serta dibayarkan bunganya pada kurun waktu tertentu. Nah, biasanya obligasi ini digunakan oleh entitas atau perusahaan atau pemerintah gitu ya untuk menambah modal kerja. Nah, namun ini akan masuk ke liabilitas gitu ya. Jadi akan menambah beban liabilitas pada balance sheet gitu. Nah, ini adalah contoh dari obligasi korporasi ya. Ini diterbitkan oleh Medco Energy International ya. Nah, ada beberapa aspek atau poin-poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah face value. Yang kedua adalah coupon rate. Yang ketiga adalah maturity date. Kita akan mempelajari pada slide berikutnya. Jadi minimum investasi di sini adalah 100 juta dengan kupon atau timbal baliknya adalah 7,435% per tahun dengan maturity pada tahun 2027 gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ya. Itu obligasi negara FR 0091. FR ini stands for fixed rate. 0091 ini adalah seri diterbitkannya. Ini adalah obligasi yang ke-91 gitu ya. Nah, di sini ada contoh gitu ya dari simulasi jika investasi gitu ya. Nah, yang pertama adalah ada face value ini ya. Jadi satu unit itu ada bernilai 1 juta gitu ya. Jadi investor ini menanamkan sekitar 1 miliar gitu ya. Nah, yang kedua ada coupon rate. Jadi timbal baliknya diberikan kupon sebesar 6,375% per tahun dengan pembayaran 2 kali per tahun atau 1 semester dengan jatuh tempo pada 2032 gitu. Setelah kita melihat contoh dari obligasi negara dan obligasi perusahaan, kita akan membahas tentang komponen dari obligasi tersebut. Ada 5 komponen utama yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah nilai muka atau par value. Yang ini adalah jumlah pokok yang yang dibayar penerbit obligasi saat jatuh tempo dan jadi dasar perhitungan bunga. Jadi kurang lebih seperti berapa jumlah pokok yang kalian beli dari obligasi negara ataupun obligasi perusahaan. Misalkan di sini contohnya adalah minimum investasi pasti 100 juta. Ya. Kalau kalian membelinya sebanyak 100 juta, ataupun pada obligasi negara kalian membelinya sebanyak 1000 unit. Ya, jadi face value ini adalah 1 miliar. Yang kedua ada tingkat kupon, coupon rate. Itu persentase bunga tahunan dari nilai nominal.
yang menentukan besar pembayaran kupon. Ingat ya, persentase bunga tahunan. Itu pada tingkat kuponnya berarti ini 6,375 pada obligasi negara gitu ya. Ingat ya, ini per tahun, per annum. Dan juga pada kode kuponnya itu. Yang ketiga, kuponnya, yaitu pembayaran bunga periodik kepada pemegang obligasi. Biasanya ini dibayarkan tiap tahun atau tiap semester atau kuartal. Nah, yang keempat, tanggal jatuh tempo atau maturity date, yaitu tanggal saat nilai muka yang dibayar. Berarti saat pokok dari obligasi yang kalian bayarkan pada negara ataupun perusahaan itu akan dibayarkan kembali. Kalau contoh di sini adalah pada obligasi negara ada 2032 dan pada obligasi perusahaan 2027 gitu ya. Yang kelima adalah yield to maturity. Ini adalah perhitungan total return yang akan kalian terima jika memegang obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Misalkan kalian akan membeli obligasi negara sebesar 1 juta dengan tingkat kupon 6,375. Nah, itu adalah dan akan di hold sampai 2032. Nah, ini akan dihitung selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang prinsip penilaian dari obligasi. Nilai obligasi adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Itu ya, nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan, future value gitu ya. Nah, arus kas ini terdiri dari pembayaran kupon berkala dengan perhitungan annuity dan pembayaran nilai nominal itu pada lump sum pada saat jatuh tempo. Jadi pembayarannya ini ada dua, pembayaran kupon dan pembayaran future value pada saat maturity date. Nah, rumusnya gampang. Itu PV kupon, present value kupon, ditambah dengan present value dari nilai muka atau par value gitu. Hitungannya seperti ini. C dikali 1 min 1 per 1 plus R pangkat T ya, dibagi dengan R. Ini adalah perhitungan dari anuitas. Kalau jangan sampai lupa. Yang ini adalah PV dari nilai muka. Gitu. Kita langsung masuk ke contoh. Obligasi perusahaan Microgage memiliki tingkat kupon 10% dan nilai nominal atau face value adalah $1.000. Bunga akan dibayar setiap setengah tahun dan obligasi memiliki jatuh tempo 20 tahun. Gitu ya. Jika investor menginginkan yield sebesar 20%, berapakah nilai obligasi tersebut? Nah, kita akan cari diketahuinya, itu coupon rate-nya sebesar 10% per annum. Ya. Face value-nya sebesar $1.000. Nah, ini kan pembayarannya sejak 2 tahun sekali ya. Dan year to maturity-nya adalah 20 tahun dengan imbal yang diinginkan oleh investor tersebut sebesar 12%. Nah, langkah pertama yang kita cari adalah mencari C-nya. Ya. Kita cari bahwa pembayaran kupon dengan rate 10% dari face value-nya $1.000 adalah $100. Ini untuk pembayaran tahunan. Karena dibayarkan secara setengah tahunan, kupon tersebut akan dibagi dengan 2. Jadi $100 dibagi dengan 2 sama dengan $50. Nah, langkah kedua kita mencari periode dan hasil per periodenya. Jumlah periode ya, hingga jatuh tempo adalah 20 tahun. Dikali 2, karena ini pembayarannya selama 2 kali dalam 1 tahun, dihasilkan pembayarannya adalah 40 periode. Nah, imbal hasil yang diperlukan dalam waktu setengah tahunan, tinggal dibagi 2 aja. Gitu ya. 12% dibagi 2 sama dengan 6% per periode. Nah, langsung dimasukkan saja ke rumus bond value-nya, ya, di mana C-nya kita dapatkan 50, rate-nya 0,06 dengan total periode 40, dan future value sebesar $1.000. Ya, kita masukkan ke sini, ya, lalu dicari masing-masing komponennya hingga menghasilkan bond value sebesar $849,55. Yang perlu diperhatikan dalam obligasi adalah pengaruh
perubahan obligasi tersebut karena dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Jadi secara singkat, harga obligasi itu dipengaruhi oleh suku bunga dengan pergerakan secara berlawanan arah. Ketika suku bunga naik, obligasi baru akan diterbitkan dengan kupon yang lebih tinggi daripada obligasi yang lama. Gitu ya. Jadi obligasi lama kuponnya itu lebih rendah, jadi kurang menarik. Nah, untuk menjual obligasi lama, kalian harus menawarkannya terlebih dahulu gitu kan, dengan harga turun atau diskon. Nah, ketika suku bunga turun, kebalikannya, obligasi baru menawarkan kupon yang akan lebih rendah daripada obligasi yang kalian pernah pegang. Nah, obligasi lama ini dengan kupon yang lebih tinggi akan menjadi lebih menarik, sehingga orang-orang lebih bersedia untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Dihasilkan harga obligasi yang lama menjadi naik. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga obligasi atau value dari obligasi tersebut. Akan menghasilkan 3 kondisi. Yang pertama adalah par bond, yaitu ketika obligasi yang dijual pada harga nominalnya. Nah, contohnya jika nominal obligasi yang kalian punya adalah 1 juta, nah, lalu kalian akan menjual sebesar 1 juta. Ya. Harga pokoknya ya, tidak akan berubah. Ini dicirikan dengan yield maturity, ini sama dengan kupon obligasi. Nah, jadi investor akan menerima kembali nilai nominal pada saat jatuh tempo, dan selama periode kalian memegang obligasi tersebut akan mendapatkan tingkat kupon yang tercantum. Yang kedua adalah diskon bond. Nah, ini obligasi ketika dijual di bawah harga nominalnya. Misalkan kalian ingin menjual bond kalian karena kondisi suku bunga naik gitu ya, ada obligasi baru yang memiliki kupon lebih tinggi. Nah, kalian harus menjualnya dengan harga lebih rendah. Di sini dijual ada 950. Ini dicirikan yield maturity itu lebih besar dari kuponnya, obligasinya. Ya. Jadi investor membeli obligasi dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya dan tetap menerima pembayaran kupon sesuai tingkat kupon obligasi. Gitu. Nah, pada saat jatuh tempo, kalian akan tetap menerima nilai nominalnya. Ini sebesar 1 juta. Ya, jadi kalian ada keuntungan dari pembelian gitu ya. Kalau sekarang ada orang yang menjual gitu, membelinya, sebesar 50.000 dan kuponnya gitu. Yang ketiga, ada premium bond, yaitu ketika obligasi dijual di atas harga nominalnya. Misalkan kalian ingin membeli obligasi tersebut seharga 1.050.000, padahal nilai nominalnya adalah 1 juta. Jadi kalian merogoh 50.000 gitu ya. Nah, ini dicirikan dengan yield to maturity lebih rendah daripada kupon obligasi. Nah, kalian rela membayar lebih mahal dari harga nominal karena tingkat kupon obligasi itu lebih tinggi dari tingkat bunga di pasar. Nah, jadi mungkin kalian untung di pembayaran kuponnya. Namun, pada saat jatuh tempo, kalian akan tetap menerima nilai nominal sebesar 1 juta gitu ya. Sehingga kerugian dari selisih harga beli dan nominal. Nah, tapi diimbangi dengan pembayaran kupon yang lebih tinggi. Nah, untuk menghitung yield to maturity sama dengan bond value. Sebagai tingkat pengembalian total yang diantisipasi dari sebuah obligasi jika kalian terus memegangnya hingga jatuh tempo. Ya. Yield to maturity ini mewakili tingkat diskoto implisit yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Nah, dalam rumus ini ketika ingin mencari yield to maturity, variabel yang tidak ditentukan adalah R-nya. Ya, jadi tinggal dicari aja dengan R di sini. Nah, itulah tadi topik dari stock and bond valuation. Harapannya kalian bisa menghitung harga wajar saham tersebut dan menilai valuasi obligasi yang akan kalian beli di masa depan. Jika kalian ada pertanyaan, silakan email saya di halaman berikut
atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.